Selamat berjumpa kembali para muridku sekalian. Kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu hukum gerak Newton. Lagi-lagi, pada video ini, yang dijelaskan hanyalah masih bagian dasarnya saja. Kamu harus membaca buku paketmu untuk lebih mendalami tentang hal ini. Namun begitu, kita lanjut saja terus video kita ini sebagai bahan tambahan sumber belajarmu ya. Sebenarnya, di mana dipelajari tentang gaya ini? Sebelumnya perhatikanlah penjelasannya ini, yaitu tentang kinematika dan dinamika. Kinematika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhitungkan penyebabnya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Mengapa dia bisa bergerak? Tidak begitu diperhitungkan. Di kinematika yang dipelajari adalah tentang jarak, kecepatan, percepatan, dan waktu saja. Sedangkan dinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak dengan memperhitungkan gaya penyebabnya. Di pelajaran dinamika inilah nanti akan dipelajari tentang gaya. Dan juga tambahannya nanti di sini lebih banyak dipelajari hal-hal tentang fisika klasik, misalnya energi, usaha, momentum, tumbukan, dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya apa itu gaya? Dan apa pula pengaruhnya? Gaya adalah sesuatu yang dapat membuat benda bergerak. Dari diam menjadi bergerak, dari bergerak bisa menjadi diam. Gaya dapat pula mengubah arah gerak benda. Dari kiri bisa menjadi ke kanan, atau sebaliknya. Dari atas menjadi ke bawah, atau sebaliknya. Perubahan arah ini disebabkan oleh yang namanya gaya. Gaya juga dapat menimbulkan perubahan kecepatan benda. Tadi dari kencang bisa menjadi lambat, dari lambat bisa menjadi kencang. Dan yang terakhir, gaya dapat mengubah ukuran benda. Jadi misalnya, yang kecil bisa menjadi besar karena pengaruh gaya. Yang pendek menjadi panjang, misalnya pada pegas. Ataupun sebaliknya. Itulah pengaruh gaya. Sedangkan jenis-jenis gaya, perhatikanlah penjelasan berikut ini. Ada beberapa jenis gaya. Gaya tarik atau gaya dorong. Ada gaya normal. Ini adalah gaya yang merupakan pasangan dari gaya berat. Jadi dia pasangan dari gaya berat. Kemudian ada gaya gravitasi, gaya tarik-menarik antara dua benda. Ada juga gaya gesekan, yang rumusnya F sama dengan mu kali N. Gaya gesekan ini lebih banyak nanti dipelajari di dalam kehidupan sehari-hari, lebih banyak dipraktekkan di sana. Kemudian beberapa gaya lainnya, misalnya gaya pegas. Satuan dari gaya adalah Newton, disimbolkan dengan N besar. Satuan yang lain adalah kilogram meter per sekon kuadrat, Pascal kali meter kuadrat. Atau Din. Ada juga orang mengatakan ini Din. Saya lebih cenderung mengatakan ini Dine, biar lebih Indonesia ya, dengan catatan 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 Dine. 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 1
Newton ini adalah nama orang. Perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar Isaac Newton. Dia diberi gelar oleh kerajaan Inggris menjadi Sir, gelar kebangsaan Inggris. Dia ini adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, dan lainnya. Dan dia ini juga lah yang sering disebut sebagai bapak ilmu fisika klasik, Sir Isaac Newton. Kita mulai mempelajari tentang hukum-hukum Newton tentang gerak ini. Nanti ada 3 tentang hukum Newton tentang gerak ini. Kita mulai dari hukum pertamanya saja dulu. Hukum pertama Newton. Bila resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka jika benda dalam keadaan diam, akan tetap diam. Jika benda dalam keadaan bergerak lurus beraturan, maka akan tetap bergerak lurus beraturan. Perhatikanlah gambar berikut. Mobil semula diam, maka semua penumpangnya, perhatikan penumpangnya duduk dengan tenang. Tiba-tiba mobil bergerak, maka semua penumpangnya akan tergerak ke belakang. Mengapa tergerak ke belakang? Itu karena sesuai dengan hukum pertama Newton. Karena tadi katanya jika keadaan diam akan tetap diam. Kalau dia mau bergerak, maka dia akan menimbulkan respon atas gerakan itu. Dengan catatan, responnya tentu berlawanan dengan arah gerak benda itu tadi. Kemudian, jika benda bergerak lurus beraturan, akan tetap bergerak lurus beraturan. Artinya kalau dia sedang bergerak, dia akan memberikan respon, benda di dalamnya akan memberikan respon apabila benda itu tiba-tiba menjadi berhenti. Perhatikan gambar ini. Semua penumpang akan terdorong ke depan kalau mobilnya akan berhenti tiba-tiba. Ini adalah respon dari hukum pertama Newton. Selanjutnya, perumusan hukum pertama Newton disimbolkan sebagai sigma F sama dengan 0. Dengan tanda ini dibaca sigma, artinya resultan, yang artinya juga adalah jumlah aljabar. Ada positif, ada negatif, itu artinya jumlah aljabar. Dengan F adalah gaya dengan satuan Newton. Kita akan cobakan ke contoh soal 1. Sebuah benda cenderung mempertahankan keadaannya semula. Hal tersebut sesuai dengan hukum pertama Newton. Jelaskan. Hukum pertama Newton tadi menjelaskan bahwa jika benda dalam keadaan diam, akan tetap diam. Jika benda dalam keadaan bergerak lurus beraturan, akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi, kecenderungan untuk mempertahankan keadaan semula, bahasa lainnya adalah kelembaman, mempertahankan keadaan semula namanya kelembaman, sesuai dengan hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton ini disebut juga nanti dengan hukum kelembaman. Begitu jawabnya. Sekarang, contoh soal 2. Perhatikan gambarnya. Jika F1 sama dengan 7 Newton, F2 sama dengan 5 Newton, dan benda tidak bergerak, tentukan besar F3-nya. Perhatikanlah cara penyelesaiannya. Buatkan diketahuinya, F1 sama dengan 5 Newton, ke kiri ya. F2 juga
ke kiri besarnya 7 Newton, sedangkan F3 arahnya ke kanan. Jadi yang ditanya adalah F3. Karena benda tidak bergerak, maka sigma F sama dengan 0. Karena ini sesuai dengan hukum pertama Newton. Bila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka bila benda dalam keadaan diam akan tetap diam. Maka kita gunakan hukum pertama Newton untuk menjelaskan ini. Sigma F sama dengan 0. Kita sepakati semua yang ke kanan kita anggap positif, maka semua gaya yang ke kiri kita anggap negatif. Maka F3 dikurang F1 dikurang F2 sama dengan 0. Karena ditanya F3, maka F3 sama dengan F1 tambah F2. F3 sama dengan 5 tambah 7, F3 sama dengan 12 Newton. Jadi F3-nya besarnya adalah 12 Newton. Bagaimana? Agak mudah bukan? Kita lanjut ke hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh suatu resultan gaya yang bekerja pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Arah percepatan searah dengan resultan gaya tersebut. Ini bunyi hukum 2 Newton. Kalau hukum pertama Newton tadi, tidak ada resultan gayanya. Kalau ada resultan gayanya, itulah hukum 2 Newton. Dari kata-kata rumus tadi, dapatlah dirumuskan bahwa A sama dengan delta F per M berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi sigma F per M. Secara matematis dituliskan bahwa sigma F sama dengan M dikali A. A itu adalah percepatan, F sama dengan gaya, dan M adalah massa. Kita lanjut ke contoh soal 3. Perhatikanlah gambar berikut ini. Seorang pedagang bakso mendorong kereta dagangannya. Manakah lebih mudah untuk mendorong kereta dagangan tersebut? Ketika hendak berangkat atau ketika hendak pulang? Nah, bagaimana menurut kamu? Jawabnya, ketika hendak pulang. Karena masa dagangannya berkurang. Perhatikan gambarnya. Mudah tidaknya mendorong tergantung kepada gaya, sedangkan gaya sebanding dengan massa. Jika semakin kecil massa, maka semakin kecil juga gaya. Dan jika semakin kecil gaya, maka semakin mudah mendorong. Demikian sebaliknya. Bagaimana? Bisakah kau tangkap penjelasan saya tadi? Kalau tidak, masih boleh kau ulang. Lanjut ya nak ya. Contoh
N, gaya normal, adalah gaya reaksinya. Nah, sekarang perhatikan gambar seseorang yang sedang bersepatu roda sedang mendorong tembok. Apa yang terjadi? Bisakah kau pikirkan kira-kira apa yang akan terjadi? Kita lanjut ke soal perhitungannya. Contoh soal 6. Sebuah benda berada di atas sebuah meja. Jika gaya tahan permukaan meja 250 Newton dan massa benda 5 kg. Tentukan besar gaya reaksi oleh permukaan meja tersebut. Lagi-lagi, gaya berat adalah reaksi, sedangkan gaya ke atas adalah gaya reaksi. Jadi yang ditanya adalah gaya reaksi, yaitu gaya normal. Buatkan dulu diketahuinya. Ditanya dan dijawab. Berat benda W sama dengan M kali G, sama dengan 5 dikali 10 sama dengan 50 Newton. Dari hukum 3, F aksi sama dengan negatif F reaksi. Maka W sama dengan negatif N, karena aksinya adalah W, reaksinya adalah N. 50 sama dengan negatif N. N sama dengan negatif 50 Newton. Perhatikan catatannya bahwa tanda negatif menunjukkan arah. Jadi bukan di bawah 0, tapi menunjukkan arahnya. Kalau ke bawah kita anggap positif, maka ke atas kita anggap negatif. Demikian sebaliknya. Bila gaya aksi lebih besar dari 250 Newton, maka permukaan meja akan rusak. Artinya, bila nanti massa benda menjadi 10 kg, maka gaya beratnya akan menjadi 10 kali 10 sama dengan 100 Newton gaya normalnya. Ditambahi massanya lagi, akan gaya normalnya sebesar gaya beratnya. Tetapi apabila gaya beratnya melebihi dari 250 Newton, maka permukaan meja akan rusak. Begitu ya. Sekarang contoh soal 7. Jika koefisien gaya gesekannya mu, itu dibaca mu ya, maka tentukanlah besar percepatan benda. Perhatikan gambarnya. F gaya gesekan ke kiri, F1 ke kiri, kemudian F2 ke kanan. Bagaimana cara mengerjakannya ini? Pertama-tama gambarkan dulu soalnya. Perhatikan cara penggambaran soalnya. F2-nya ke kanan, F dan F1-nya ke kiri. Kemudian aksi reaksi antara gaya berat dan gaya normal. Jadi gaya di sini ada dua arah ya, ada searah sumbu Y dan ada searah sumbu X. Kita hitung dulu searah sumbu Y, yaitu N dan W. N dikurang W sama dengan 0. Mengapa? Karena bendanya tidak bergerak ke atas dan tidak bergerak ke bawah. Artinya diam dia terhadap sumbu Y. Kalau benda diam terhadap suatu sumbu, maka berlaku hukum pertama Newton, sama dengan 0. Maka kita anggap ke atasnya positif, maka ke bawah negatif. N dikurang W sama dengan 0, maka N sama dengan W.
W itu adalah M dikali G, massa dikali percepatan gravitasi. Sedangkan gaya searah sumbu X ada 3 gaya, yaitu F2, F1, dan F. Di sini tidak menggunakan sama dengan 0 karena bendanya bergerak. Dari mana tahu bahwa soal ini ada bergerak? Karena dia mempunyai percepatan. Nah, begitu nanti logika berpikirnya. Sekarang kita kerjakan gaya searah sumbu X. Ke kanan kita anggap positif dan ke kiri kita anggap negatif. Maka F2 dikurang F1 dikurang F sama dengan M dikali A, dengan F gaya gesekan sama dengan mu dikali N. Rumus ini tadi sudah dijelaskan di penjelasan awal. Kamu boleh ulang dari awal lagi nanti ya. Kita lanjut dulu ini. Maka dapat digantikan si F tadi menjadi F2 dikurang F1 dikurang mu dikali N sama dengan MA. Maka A sama dengan F2 dikurang F1 kali mu dikali N. N nanti bisa kita ganti dengan Mg per M. Perhatikan catatannya. Benda dianggap bergerak ke kanan sehingga gaya yang arahnya ke kanan menjadi positif. Dan jika di dalam soal tidak ada gesekan nanti, maka itu artinya licin, maka koefisien gesekan permukaan benda dan lantainya adalah 0. Mu-nya sama dengan 0. Nah, ini adalah sebagai soal latihan untuk kamu kerjakan sendiri. Perhatikan soal 1, nanti kamu gunakan hukum pertama Newton. Sedangkan hukum untuk nomor 2, kamu gunakan hukum 2 Newton. Sedangkan nomor 3, kamu gunakan campuran dari ketiga rumus itu. Dikerjakan ya. Demikian pelajaran kita kali ini. Kamu harus membiasakan diri untuk bisa belajar secara mandiri di masa pandemi ini. Oke anak ya, lain kali kita akan ketemu. Salam sehat, sampai jumpa lagi. Salam.